Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrana Rezantia Villa dengan NPM 1301101901889. Pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks dan koordinasi. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan fisiologis. Yang pertama saya lakukan adalah pemeriksaan biceps refleks. Pastikan pasien sudah dalam keadaan rileks. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memfleksikan sendi siku dan meletakkan lengan di area abdomen. Kemudian mencari tendon bicepsnya dan meletakkan jari di sana. Lalu melakukan perkusi menggunakan paru refleks di atas jarinya. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan triceps refleks. Pemeriksaan ini dilakukan dengan membengkokkan siku 90 derajat dan mengangkat sendi siku, lalu mencari tendon tricepsnya dan melakukan perkusi menggunakan palu refleks di tendon tersebut. Bandingkan pemeriksaan di kedua sisi. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan brachioradialis refleks. Pemeriksaan ini dilakukan dengan lengan pasien berada di samping badan pasien. Kemudian, letakkan jari di tulang radialisnya, lalu melakukan perkusi di atas jarinya menggunakan palu refleks. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisinya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan patella refleks. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meletakkan lengan di bawah lutut pasien. Kemudian, lakukan perkusi menggunakan palu refleks di tendon patella pada sendi lutut dan bandingkan respon di kedua sisinya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan Achilles tendon reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meletakkan salah satu kaki pasien di atas kaki lawannya dan pada posisi dorsifleksi. Kemudian, perkusi bagian Achilles menggunakan palu refleks dan bandingkan respon di kedua sisinya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan abdominal reflex. Oke, saya buka dulu, Kak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pasien membuka baju terlebih dahulu hingga terlihat abdomennya. Kemudian, geserkan bagian ujung dari palu refleks dari arah samping atau lateral ke tengah atau umbilikal secara diagonal. Selanjutnya, pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama adalah Babinski reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memegang pergelangan kaki pasien, kemudian menggeserkan bagian ujung palu refleks di aspek lateral dari tumit kaki ke ujung tulang metatarsal. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Chadocks reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggores bagian ujung palu refleks di aspek lateral dari kaki bagian dorsal. Digoreskannya dari area posterior ke anterior metatarsal. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Oppenheim reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan jari tengah dan tunjuk yang difleksikan, kemudian meletakkannya di bagian proksimal dari tibia, lalu menggerakkan jarinya ke bawah dengan tekanan sampai bagian distal dari tibia. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Gordon reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menekan otot gastrocnemius. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi.
Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Schleifer reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menekan tendon Achilles. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Rosalimo reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan perkusi menggunakan palu refleks di aspek anterior dari plantar pedis. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks Mendel-Betterow. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan perkusi menggunakan palu refleks di aspek anterior dari dorsalis pedis. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Hoffmann-Tromner reflex. Yang pertama adalah pemeriksaan Hoffmann. Untuk Hoffmann dilakukan dengan menggerakkan ujung jari pasien ke bawah. Lalu pemeriksaan Tromner. Tromner menggerakkannya ke atas. Respon abnormal adalah apabila jari pasien berkontraksi. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks regresi. Yang pertama adalah glabellar reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengetuk di antara alis tepat di atas jembatan hidung. Apabila kedipan pasien mengikuti ketukan hingga lebih dari 8 kali, maka terdapat keabnormalitasan. Selanjutnya pemeriksaan palmomental reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggores bagian ujung dari palu refleks di aspek lateral area metakarpal telapak tangan. Digoreskannya dari arah proksimal ke distal. Respon abnormal berupa otot mental pasien akan berkontraksi. Selanjutnya adalah pemeriksaan snout reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengetukkan bagian antara hidung dan bibir atas. Respon abnormal berupa mulut pasien akan maju. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Grasp reflex. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggenggam tangan pasien seperti hendak bersalaman, kemudian menggoreskan telapak tangan pasien dengan jari pemeriksa. Respon abnormal berupa pasien akan menggenggam tangan pemeriksa. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Selanjutnya adalah pemeriksaan tanda Mininger. Yang pertama adalah neck stiffness atau nuchal rigidity. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memfleksikan kepala pasien hingga dagu menempel dada. Respon abnormal apabila raut wajah pasien terlihat kesakitan. Selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski reflex. Yang pertama adalah Brudzinski 1. Pemeriksaan ini dilakukan sama seperti pemeriksaan neck stiffness. Namun di sini kita melihat apakah ada respon abnormalitas dari pasien berupa pergerakan fleksi dari kakinya. Kemudian pemeriksaan Brudzinski 2. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengangkat salah satu kaki pasien dan memperhatikan kaki lawannya. Respon abnormal apabila kaki lawannya juga fleksi. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski 3. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menekan otot zigomatik. Respon abnormal apabila pasien memfleksi lengan atasnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski 4. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menekan bagian bawah abdomen atau area suprapubik. Respon abnormal apabila kaki pasien melakukan fleksi. Selanjutnya adalah pemeriksaan Lassig sign. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengangkat kaki pasien secara lurus. Respon abnormal apabila pasien hanya bisa mengangkat kakinya setinggi kurang dari 70 derajat dari permukaan. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Selanjutnya adalah pemeriksaan Kernig sign. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengangkat kaki pasien dan menekukannya sebesar 90 derajat pada sendi pinggul dan lutut. Kemudian mengekstensikan tungkai bawahnya. Respon abnormal apabila pasien merasakan sakit di lutut pada sudut lutut kurang dari 130 derajat. Bandingkan pemeriksaan ini di kedua sisi. Sekian video pemeriksaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.